Malam itu, aroma tumis kangkung dan ikan goreng yang baru diangkat dari wajan mengisi dapur kecil mereka. Arini, dengan daster sederhananya, menyeka keringat di pelipisnya menggunakan punggung tangan. Ia tersenyum puas. Semua masakan kesukaan Bramantio, suaminya, sudah tersaji di meja makan. Nasi putih hangat mengepul, sambal terasi yang pedasnya pas sudah diletakkan di dalam cobek kecil, dan kerupuk udang tertata rapi di dalam stoples. Ini adalah ritualnya. Cara sederhananya menunjukkan cinta. Ia tidak pandai merangkai kata-kata puitis, juga tidak mahir berdandan seperti wanita-wanita yang sering ia lihat di televisi. Baginya, rumah yang bersih dan perut suami yang kenyang adalah bukti baktinya yang paling nyata. Ia melirik jam dinding. Sudah pukul 8 malam. Bramantio pasti terjebak macet, pikirnya. Ini bukan hal baru. Sejak suaminya mendapat promosi jabatan sebagai manajer pemasaran 3 bulan lalu, waktu kepulangannya menjadi semakin tidak menentu. Arini memakluminya. Ia tahu suaminya bekerja keras untuk masa depan mereka. Ia bahkan dengan sengaja mengurangi pengeluaran pribadinya, menahan keinginan membeli baju baru atau sekadar pergi ke salon, agar bisa menabung lebih banyak untuk uang muka rumah yang lebih besar, impian mereka berdua. Suara deru mobil yang memasuki garasi membuyarkan lamunannya. Arini bergegas ke depan, membukakan pintu dengan senyum terkembang. "Sudah pulang, Mas?" Sapanya lembut. Bramantio masuk tanpa membalas senyumnya. Wajahnya kusut, dasi di lehernya sudah dilonggarkan, dan tas kerjanya ia letakkan begitu saja di atas sofa. "Capek sekali hari ini," keluhnya sambil merebahkan diri. Matanya langsung tertuju pada layar ponselnya. Senyum Arini sedikit memudar, tapi ia berusaha mengerti. "Aku sudah siapkan makan malam. Ayo makan dulu, Mas. Nanti keburu dingin." "Nanti saja. Aku tidak lapar," jawab Bramantio singkat. Jarinya terus menggulir layar ponsel dengan cepat. Arini menghela napas pelan. Ia kembali ke dapur, menutupi makanan di meja dengan tudung saji. Ia duduk di salah satu kursi, menatap punggung suaminya dari kejauhan. Keheningan di antara mereka terasa semakin pekat akhir-akhir ini, hanya dipecah oleh suara ketukan jari Bramantio di layar ponselnya. Dulu, meja makan adalah tempat mereka berbagi cerita. Kini, tempat itu lebih sering sepi. Beberapa saat kemudian, Bramantio tertawa kecil. Bukan tawa yang ditujukan untuk Arini, melainkan untuk sesuatu yang ia lihat di ponselnya. Rasa penasaran membuat Arini memberanikan diri untuk mendekat. "Lihat apa, Mas? Kok sepertinya seru sekali?" tanya Arini, mencoba memulai percakapan. Bramantio sedikit menggeser posisi duduknya, seolah tidak ingin Arini melihat layar ponselnya. Tapi terlambat. Arini sudah sempat melihat sekilas sebuah foto. Foto keramaian di sebuah restoran mewah. Di sana ada beberapa rekan kerja Bramantio, termasuk Pak Tono dari divisi sebelah. Yang menarik perhatian Arini adalah wanita di samping Pak Tono, istrinya, yang tampil begitu anggun dengan gaun malam dan riasan yang sempurna. "Ini, lihat deh, Rin," kata Bramantio, akhirnya menunjukkan foto itu. Nadanya terdengar aneh, campuran antara kagum dan menyindir. "Istrinya Pak Tono. Selalu rapi, ya, pintar sekali dia membawa diri. Di acara apapun, penampilannya selalu pas. Pak Tono pasti bangga punya istri seperti dia." Jantung Arini terasa seperti diremas. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ini bukan pertama kalinya Bramantio melakukan perbandingan seperti itu. Dulu halus, kini semakin terang-terangan. "Iya, cantik," jawab Arini pelan. Suaranya nyaris berbisik. Ia memaksakan seulas senyum. "Bukan cuma cantik, Rin, tapi berkelas. Penampilan itu penting sekarang. Itu menunjukkan citra kita. Bagaimana orang lain mau menghargai kita kalau kita sendiri tidak bisa menampilkan yang terbaik?" lanjut Bramantio, kini meletakkan ponselnya dan menatap Arini. Tatapannya seolah sedang menilai Arini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menilai daster batiknya yang warnanya sudah sedikit pudar dan wajahnya yang polos tanpa polesan apapun. Arini menunduk, menatap jari jemari tangannya sendiri. Ia ingin sekali berteriak, menjelaskan bahwa untuk menjadi berkelas, seperti istri Pak Tono itu butuh biaya.
Gaun malam seperti itu harganya mungkin setara dengan anggaran belanja bulanan mereka. Riasan yang sempurna itu butuh seperangkat alat kosmetik yang harganya jutaan. Belum lagi biaya perawatannya di klinik kecantikan. Semua itu adalah hal-hal yang dengan sadar ia korbankan demi menabung untuk impian mereka bersama. Tapi lidahnya terasa keluh. Setiap kali ia mencoba membahas soal uang, Bramantio selalu menuduhnya perhitungan. Mas, untuk bisa tampil seperti itu kan butuh uang yang tidak sedikit. Akhirnya Arini memberanikan diri bersuara. Kita kan sedang menabung untuk rumah. Aku hanya berusaha memprioritaskan apa yang lebih penting. Bramantio mendengus. Selalu saja uang alasannya. Ini bukan soal boros, Arini. Ini soal investasi pada penampilan. Investasi pada citra keluarga kita. Apa kamu tidak mengerti? Posisiku sekarang berbeda. Aku bertemu dengan banyak klien penting. Aku ingin mereka melihatku sebagai orang yang sukses, yang punya istri yang juga bisa merepresentasikan kesuksesan itu. Jadi, aku tidak merepresentasikan kesuksesanmu. Tanya Arini, matanya mulai terasa panas. Bukan begitu maksudku, elak Bramantio, meski raut wajahnya mengatakan sebaliknya. Aku hanya ingin kamu lebih memperhatikan penampilan. Sedikit saja. Belajar dandan. Mungkin? Beli baju yang lebih bagus. Masa setiap kali arisan keluarga atau kondangan, bajumu itu-itu saja? Rasa sakit itu semakin dalam. Baju, itu-itu saja. Yang dimaksud Bramantio adalah beberapa gamis dan blus terbaik yang ia punya, yang ia rawat dengan sangat hati-hati agar tidak cepat rusak. Ia memakainya bergantian karena ia merasa tidak perlu membeli yang baru selagi yang lama masih sangat layak pakai. Ia pikir, Bramantio akan menghargai usahanya berhemat. Ternyata ia salah. Usahanya dianggap sebagai sebuah kekurangan, sebuah aib yang memalukan. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Ia berbaring memunggungi suaminya yang sudah terlelap. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi bantal. Ia merasa gagal. Ia sudah berusaha menjadi istri yang baik dalam versinya, versi yang diajarkan oleh ibunya. Setia, pandai mengurus rumah, dan pandai mengelola keuangan. Tapi ternyata, di mata suaminya, semua itu tidak cukup. Ada satu standar yang tidak bisa ia penuhi, yaitu menjadi pajangan yang indah untuk dipamerkan. Hari-hari berikutnya, suasana menjadi semakin dingin. Bramantio lebih banyak menghabiskan waktu di luar, dengan alasan lembur atau bertemu klien. Bahkan di akhir pekan pun ia punya alasan untuk tidak berada di rumah. Arini merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Sindiran-sindiran kecil terus berlanjut. Saat melihat iklan produk kecantikan di televisi, Bramantio akan bergumam. Nah, coba kamu pakai yang seperti itu, pasti cocok. Atau saat mereka tidak sengaja berpapasan dengan tetangga yang baru pulang dari salon, ia akan berkata, lihat, Bu Siska rajin sekali merawat diri. Semua itu bagai sayatan-sayatan kecil yang terus-menerus menggores hatinya. Ia menjadi semakin pendiam dan tidak percaya diri. Setiap kali bercermin, yang ia lihat hanyalah seorang wanita kusam dengan lingkaran hitam di bawah mata karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis dalam diam. Puncak dari semua tekanan batin itu datang pada suatu sore, sekitar 2 minggu setelah percakapan tentang istri Pak Tono. Bramantio pulang lebih awal dari biasanya. Ia tidak membawa wajah lelah, melainkan raut wajah yang bersemangat sekaligus cemas. Di tangannya, ada sebuah amplop tebal berwarna emas. Rin, sini sebentar. Panggilnya. Arini yang sedang menyiram tanaman di teras depan segera masuk. Bramantio meletakkan amplop itu di atas meja. Ini undangan acara makan malam tahunan perusahaanku. Diadakan di Hotel Bintang 5. Semua jajaran direksi dan manajer wajib datang membawa pasangan. Jantung Arini berdebar kencang. Firasatnya tidak enak. Bramantio menatapnya lekat-lekat. Tatapannya tajam dan penuh tuntutan. Aku tidak mau ada drama. Aku tidak mau ada perdebatan soal baju atau dandanan. Acara ini sangat penting untuk karierku. Semua bos besar akan ada di sana. Mereka akan menilai semuanya, termasuk pasangan yang kita bawa. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sebelum mengucapkan kalimat yang akhirnya meremukan sisa-sisa harga diri Arini. Aku mohon, Arini. Kali ini saja, tolong jangan mempermalukanku.
Kata-kata itu, diucapkan dengan penekanan yang begitu dingin, terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Jangan mempermalukanku. Jadi selama ini, keberadaannya di samping Bramantio adalah sebuah potensi yang memalukan. Bukan sebuah kebanggaan, bukan sebuah pelengkap kebahagiaan, melainkan sebuah risiko. Arini hanya bisa terpaku di tempatnya. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada satu kata pun yang sanggup keluar. Di matanya, wajah Bramantio terlihat asing. Ini bukan pria yang dulu menikahinya dengan janji akan saling menjaga dalam suka dan duka. Ini adalah orang lain. Seorang pria yang terobsesi dengan citra dan rela mengorbankan perasaan istrinya sendiri demi sebuah pengakuan dari dunia luar. Malam itu, menatap pantulan dirinya di cermin kamar yang gelap, Arini merasa benar-benar sendirian. Undangan berwarna emas di atas meja rias tampak berkilauan mengejeknya, menjadi simbol dari sebuah panggung sandiwara di mana ia dipaksa memainkan peran yang tidak ia kuasai, di hadapan penonton yang siap menghakiminya, dengan sutradara yang tak lain adalah suaminya sendiri. Dan tuntutannya hanya satu, jangan jadi dirimu sendiri, karena dirimu yang apa adanya itu memalukan. 2 minggu terasa seperti 2 hari. Waktu yang singkat itu dihabiskan Arini dalam kecemasan yang mencekik. Ia ingin sekali menolak untuk datang. Ia ingin bersembunyi di dalam kamarnya dan tidak pernah keluar lagi. Tapi tatapan tajam dan ultimatum Bramantio terus terngiang di telinganya. Jangan mempermalukanku. Kalimat itu menjadi cambuk yang memaksanya untuk tetap melangkah, meski dengan kaki gemetar. Dengan sisa tabungan pribadinya yang tidak seberapa, yang ia kumpulkan dari uang kembalian belanja bulanan, Arini pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Bukan ke butik-butik mahal yang berjejer di lantai atas, melainkan ke sebuah department store di lantai dasar. Ia berkeliling selama berjam-jam, membolak-balik label harga, membandingkan satu gaun dengan gaun lainnya. Hatinya mencelos setiap kali melihat angka yang tertera. Akhirnya, ia menemukan sebuah gaun terusan sederhana berwarna biru pastel. Potongannya lurus, tanpa banyak hiasan, tapi bahannya terasa cukup lembut. Harganya pun paling masuk akal setelah diskon. Inilah yang terbaik yang bisa ia dapatkan. Untuk riasan, ia tidak sanggup membeli satu set lengkap. Ia hanya membeli sebuah lipstik berwarna kalem dan bedak padat. Selebihnya, ia berencana mengandalkan video tutorial dari internet. Malam sebelum hari H, ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, mencoba mengaplikasikan eyeliner dengan tangan yang gemetar, meratakan foundation dengan spons yang terasa asing di kulitnya. Hasilnya jauh dari sempurna. Riasannya tampak sedikit tidak rata, dan garis eyelinernya sedikit miring. Tapi ia sudah berusaha sekuat tenaga. Pada hari acara, suasana di rumah terasa sangat tegang. Bramantio sudah siap sejak 1 jam sebelumnya dengan setelan jas hitamnya yang mahal. Ia mondar-mandir di ruang tamu, berulang kali melirik jam tangannya, sementara Arini masih berjibaku dengan rambutnya di dalam kamar. Ia mencoba menyanggulnya seperti yang ia lihat di tutorial, tapi anak-anak rambutnya terus keluar, membuat tatanannya berantakan. Akhirnya, ia menyerah dan membiarkan rambutnya tergerai begitu saja. Saat ia keluar dari kamar, Bramantio langsung menilainya dari atas sampai bawah. Keningnya berkerut. Kenapa pakai baju itu? Warnanya pucat sekali. Komentarnya tajam. Tidak ada warna lain yang lebih cerah. Hanya ini yang paling pas, Mas, jawab Arini pelan. Dan rambutmu kenapa tidak disanggul saja? Terlihat berantakan kalau digerai begitu. Tambahnya lagi, tanpa sedikit pun empati pada usaha Arini. Arini hanya diam. Percuma berdebat. Ia hanya ingin malam ini cepat berakhir. Perjalanan menuju hotel terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Keheningan di dalam mobil terasa berat. Hanya diisi oleh suara musik jazz dari radio yang seolah mengejek kegelisahan hati Arini. Bramantio tidak mengajaknya bicara sama sekali. Matanya lurus menatap jalanan. Rahangnya mengeras. Arini tahu, suaminya itu sedang menahan kekesalan. Begitu tiba di lobi hotel, Arini merasa semakin kecil. Kemewahan interior hotel, lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit, dan lantai marmer yang mengkilap membuatnya merasa seperti datang dari dunia yang berbeda. Para tamu lain lalu lalang, para pria dengan setelan jas yang necis dan para wanita dalam balutan gaun malam yang berkilauan, tertawa dan berbincang dengan penuh percaya diri.
Gaun biru pastelnya yang tadi ia anggap cukup bagus, kini terasa sangat murah dan salah tempat. Bramantio menggandeng lengannya, tapi genggamannya terasa kaku dan terpaksa. Ingat pesanku, Rin. Banyak senyum, jangan banyak bicara kalau tidak perlu. Bisiknya tajam sebelum mereka memasuki ballroom. Ballroom itu lebih megah lagi. Meja-meja bundar berbalut taplak putih bersih. Panggung besar dengan latar belakang logo perusahaan, dan alunan musik orkestra yang lembut. Arini merasa napasnya sesak. Ini bukan dunianya. Benar saja. Baru beberapa langkah memasuki ruangan, Bramantio langsung melepaskan gandengannya. Aku ke sana sebentar, ada Pak Direktur, katanya, dan langsung melesat pergi, meninggalkan Arini berdiri sendirian di tengah keramaian. Arini terpaku. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak kenal siapapun di sana. Ia mencoba berjalan perlahan ke sudut ruangan, berharap bisa menjadi tidak terlihat. Ia mengambil segelas jus jeruk dari meja minuman, memegangnya erat-erat seolah itu adalah pelampung di tengah lautan manusia. Dari sudut matanya, ia melihat Bramantio. Suaminya itu tampak begitu hidup dan berbeda. Ia tertawa lepas, menepuk pundak beberapa pria, dan menyapa beberapa wanita dengan ramah. Ia tampak persis seperti yang ia inginkan, seorang manajer muda yang sukses dan pandai bergaul. Dan di dunianya itu, tampaknya tidak ada tempat untuk Arini. 1 jam berlalu seperti seabad. Arini hanya berdiri di sudut, sesekali berpindah tempat, berpura-pura sibuk dengan ponselnya padahal ia hanya membuka dan menutup menu yang sama berulang kali. Perutnya terasa lapar, tapi ia terlalu canggung untuk berjalan sendirian ke meja prasmanan yang ramai. Ia melihat beberapa istri manajer lain berkumpul, mengobrol dan tertawa bersama. Mereka semua tampak serasi, cantik, dan percaya diri. Arini merasa seperti makhluk asing. Kemudian, dari pintu masuk utama, muncul seorang wanita yang langsung menyita perhatian hampir semua orang. Ia tinggi semampai, mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, dengan belahan tinggi yang memperlihatkan kaki jenjangnya. Rambutnya ditata modern, dan riasannya begitu tajam dan profesional. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, menebar senyum ke kiri dan ke kanan. Arini langsung mengenalinya. Dia Renata, rekan kerja Bramantio yang fotonya pernah ia lihat di ponsel suaminya. Bramantio, yang sedang berbincang tidak jauh dari sana, langsung berbalik begitu melihat Renata. Wajahnya seketika cerah. Ia menghampiri wanita itu, dan mereka langsung terlibat dalam percakapan akrab, diselingi tawa renyah dari Renata. Arini melihat pemandangan itu dari kejauhan, dan hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Cara Bramantio menatap Renata begitu penuh kekaguman. Tatapan yang sudah lama sekali tidak pernah ia dapatkan. Puncak dari malam penuh penyiksaan itu akhirnya tiba. Seorang pembawa acara mengumumkan bahwa ini adalah waktunya untuk sesi foto per divisi. Kami persilakan kepada tim pemasaran untuk naik ke atas panggung. Seru MC itu dengan semangat. Jantung Arini berdebar kencang. Bramantio, dari seberang ruangan, memberinya isyarat dengan gerakan kepala yang malas, menyuruhnya untuk mendekat ke arah panggung. Dengan langkah berat, Arini berjalan melintasi ruangan, merasa semua mata tertuju padanya, pada gaunnya yang pucat dan wajahnya yang canggung. Tim pemasaran sudah berkumpul di atas panggung. Bramantio berdiri di tengah, di samping kepala divisinya. Renata, tentu saja, berdiri tidak jauh darinya. "Ayo, Bu, silakan," kata salah seorang staf, menunjukkan tempat kosong di barisan belakang. Arini baru saja akan melangkah, ketika fotografer tiba-tiba berseru, "Tunggu, tunggu, komposisinya kurang bagus. Yang pakai gaun merah, coba maju sedikit ke tengah, di samping Pak Bramantio, biar warnanya lebih hidup." Semua orang menoleh ke arah Renata. Renata tersenyum manis dan dengan anggun melangkah ke depan, tepat ke samping Bramantio. Bramantio, alih-alih mencoba membuat ruang untuk istrinya, justru sedikit menggeser tubuhnya untuk memberikan tempat yang lebih baik bagi Renata. Ia bahkan tersenyum pada Renata, seolah setuju dengan ide fotografer itu. Posisi Arini menjadi serba salah. Tempat yang tadi kosong kini sudah terisi. Ia berdiri di pinggir, tepat di luar formasi utama. Ia menatap suaminya, mencari pertolongan,
berharap Bramantio akan menariknya atau setidaknya mengatakan sesuatu. Tapi Bramantio tidak menoleh sama sekali. Ia sibuk memasang senyum terbaiknya ke arah kamera. Bahunya hampir bersentuhan dengan bahu Renata. Oke, semuanya siap. 1, 2, 3 senyum. Blitz kamera menyala terang, mengabadikan momen itu. Momen di mana tim pemasaran tersenyum bahagia, dengan Renata yang menjadi pusat perhatian di samping manajer mereka. Dan di luar bingkai, berdiri seorang wanita dengan gaun biru pastel, tak terlihat, terlupakan, dan terhina. Rasanya dunia Arini runtuh saat itu juga. Suara tawa dan obrolan di sekitarnya terdengar mendengung. Rasa malunya begitu luar biasa hingga ia merasa sulit bernapas. Ia tidak sanggup lagi berada di sana. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik badan dan berjalan cepat keluar dari ballroom. Ia tidak peduli lagi pada apapun. Yang ia inginkan hanyalah lari sejauh mungkin dari tempat itu. Air matanya akhirnya tumpah saat ia sudah berada di koridor hotel yang sepi. Ia terus berjalan, melewati lobi yang ramai, hingga akhirnya tiba di pintu keluar. Udara malam yang dingin menerpa wajahnya, tetapi tidak mampu mendinginkan rasa panas di hatinya. Ia mengirim pesan singkat pada Bramantio. Aku pulang duluan. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Bukan panggilan telepon, melainkan sebuah pesan balasan. Kenapa kamu pergi? Bikin drama saja. Ya sudah, pulang saja duluan kalau kamu tidak nyaman. Membaca pesan itu adalah pukulan terakhir. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada pertanyaan. Kamu kenapa? Yang ada hanya tuduhan dan sikap tidak peduli. Pulang saja duluan. Itu adalah sebuah pengusiran halus. Arini memasukkan ponselnya ke dalam tas. Ia berdiri sendirian di trotoar depan hotel mewah itu, dengan gaunnya yang kini terasa seperti kostum orang bodoh. Air mata terus mengalir di pipinya saat ia mengangkat tangan, mencoba menghentikan taksi yang lewat. Malam itu, ia pulang sendirian, membawa luka yang menganga begitu dalam di hatinya. Ia sadar, pernikahannya mungkin sudah berakhir, bahkan sebelum surat cerai ditulis. Itu berakhir di atas panggung, di bawah kilatan lampu kamera yang mengabadikan penghinaannya. Perjalanan pulang di dalam taksi terasa surreal. Arini duduk kaku di kursi belakang. Gaun biru pastelnya terasa dingin di kulitnya. Ia menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelip melewatinya tanpa kabur oleh lapisan air mata yang tidak ia biarkan jatuh. Sopir taksi mencoba memulai percakapan ramah, bertanya tentang meriahnya acara di hotel, tapi Arini hanya mampu menjawab dengan gumaman singkat. Setiap kata terasa berat untuk diucapkan. Di benaknya, adegan di atas panggung itu terus berputar seperti sebuah film rusak. Kilatan lampu kamera, senyum lebar Bramantio di samping Renata, dan dirinya yang berdiri di pinggir, tak terlihat dan tak dianggap. Rasa malu itu begitu pekat, begitu panas, hingga ia merasa seluruh tubuhnya terbakar dari dalam. Ini bukan sekadar cemburu. Ini adalah penghapusan. Dalam satu momen singkat, Bramantio telah menghapus keberadaannya sebagai seorang istri di hadapan seluruh dunia profesionalnya. Ia bukan lagi pasangan hidup, melainkan sebuah kesalahan tata letak yang harus disingkirkan agar komposisi foto menjadi sempurna. Sesampainya di depan rumah mereka yang sunyi, Arini membayar ongkos taksi dengan tangan gemetar. Rumah yang dulu terasa seperti surga kecilnya, kini terasa seperti sangkar yang dingin. Ia masuk ke dalam, tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu kecil di sudut ruangan. Ia duduk di sofa ruang tamu, masih dalam balutan gaun pestanya yang kini tampak konyol di tengah kegelapan. Ia tidak berganti pakaian, tidak membersihkan riasannya yang sudah luntur. Ia hanya duduk dan menunggu. Menunggu badai yang ia tahu pasti akan datang. Jam di dinding berdetak dengan suara yang terasa memekakan telinga di tengah keheningan. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setiap suara mobil yang lewat di depan rumah membuat jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, sekitar pukul 2 pagi, suara mobil Bramantio memasuki garasi. Suara pintu mobil yang dibanting terdengar seperti genderang perang. Pintu depan terbuka dengan kasar. Bramantio masuk. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia tidak mengucapkan salam. Ia melemparkan kunci mobilnya ke atas meja kaca, menimbulkan suara dentang yang membuat Arini terlonjak kaget. Kamu sengaja, kan? Desis Bramantio,
Suaranya rendah dan penuh racun. Ia berdiri menjulang di hadapan Arini yang masih terduduk. Kamu sengaja mau membuatku malu di depan semua orang. Arini mendongak, menatap wajah suaminya yang terlihat asing dan menakutkan. Aku yang malu, Mas. Jawab Arini. Suaranya bergetar hebat. Malu. Kamu yang membuat drama murahan dengan pergi begitu saja. Semua orang bertanya di mana istriku. Apa yang harus aku katakan? Bahwa istriku kekanak-kanakan dan tidak tahan banting. Hardik Bramantio. Nadanya semakin tinggi. Rasa sakit yang sudah tak tertahankan itu akhirnya meledak menjadi keberanian. Arini berdiri, menyejajarkan matanya dengan mata Bramantio. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya mengalir deras. Aku pergi karena kamu yang mempermalukanku. Kamu meninggalkanku sendirian sepanjang malam seolah aku ini orang asing. Kamu membiarkan aku berdiri canggung di pojokan sementara kamu asyik tertawa dengan teman-temanmu. Itu acaraku. Tentu saja aku harus bersosialisasi. Apa kamu berharap aku terus menemanimu di sudut ruangan seperti pengasuh? Aku tidak minta ditemani setiap detik. Aku hanya minta dihargai sebagai istrimu. Tapi apa yang kamu lakukan di atas panggung? Di depan semua orang, di depan bos-bosmu, kamu lebih memilih Renata berdiri di sampingmu. Kamu membiarkan aku terdorong keluar dari foto seolah aku ini sampah. Kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Suara Arini meninggi, bercampur dengan isak tangis yang pilu. Itu hanya foto. Arini, fotografernya yang minta. Kenapa kamu membesar-besarkan masalah sepele seperti itu? Sepele? Itu harga diriku. Mas, harga diriku sebagai istrimu yang kamu injak-injak. Arini memukul dadanya sendiri, merasakan sesak yang luar biasa. Kamu menuntutku tampil sempurna. Tapi kapan terakhir kali kamu memberiku uang khusus untuk itu? Gaun ini, riasan ini, semua kubeli dengan sisa uang belanja yang kuhemat mati-matian. Semua uangku, waktuku, kugunakan untuk mengurus rumah ini. Untuk menabung demi impian kita. Tapi kamu tidak pernah melihat semua itu. Yang kamu lihat hanya dasterku yang lusuh dan wajahku yang tidak berpoles. Bramantio tampak terkejut sesaat mendengar luapan emosi Arini. Tapi egonya dengan cepat mengambil alih. Wajahnya kembali mengeras. Selalu saja uang. Perhitungan sekali kamu ini. Itu semua hanya alasanmu karena kamu memang pemalas dan tidak mau berusaha. Istri orang lain bisa menyeimbangkan semuanya. Kenapa kamu tidak bisa? Mereka bisa bekerja, merawat diri, dan tetap mendukung suami. Kamu hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Kata, pemalas, terasa seperti tamparan keras di wajah Arini. Ia yang setiap hari bangun sebelum matahari terbit dan tidur setelah semua pekerjaan rumah beres. Ia yang mengelola setiap sen uang mereka dengan hati-hati. Ia yang mengorbankan semua keinginan pribadinya. Dan kini ia disebut pemalas. Aku sudah tidak tahan lagi, teriak Bramantio, mencapai puncak amarahnya. Ia menunjuk wajah Arini dengan telunjuknya yang gemetar. Aku bekerja setengah mati untuk membangun karierku. Dan aku tidak bisa terus-menerus menarik beban sepertimu. Aku butuh pasangan yang bisa mendukungku, yang bisa mengangkat derajatku, bukan yang malah menjatuhkanku. Ia berhenti sejenak. Napasnya memburu. Kemudian, dengan sorot mata yang dingin dan kejam, ia mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang menghancurkan segalanya. Kita cerai saja. Dunia Arini berhenti berputar. Suara di sekitarnya menghilang. Yang terdengar hanya dengung panjang di telinganya. Cerai. Kata itu menggema di dalam kepalanya. Memecahkan sisa-sisa hatinya menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Ia menatap Bramantio, mencari setitik keraguan atau penyesalan di matanya, tapi tidak ada. Yang ada hanya kelegaan. Seolah ia baru saja melepaskan sebuah beban yang sangat berat. Pertengkaran itu berhenti di sana. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Talak sudah dijatuhkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Bramantio mengurus semuanya dengan efisiensi yang mengerikan. Ia menyewa pengacara, menyiapkan semua dokumen. Ia hampir tidak pernah bicara pada Arini. Mereka hidup seperti dua orang asing di dalam rumah yang sama. Dingin dan diam. Arini mencoba bicara sekali lagi, mencoba mengingatkan tentang janji-janji mereka dulu,
Tapi Bramantio hanya menjawab, "Semuanya sudah tidak bisa diperbaiki, Rin. Kita sudah terlalu berbeda." Akhirnya, hari itu tiba. Di depan meja pengadilan agama, dengan beberapa tanda tangan di atas kertas bermeterai, ikatan suci mereka resmi putus. Bramantio memberinya sejumlah uang, yang ia sebut sebagai uang pesangon, seolah pernikahan mereka adalah sebuah kontrak kerja yang telah berakhir. Arini menerimanya dengan tangan hampa. Bukan uang itu yang ia inginkan. Bramantio tidak membuang waktu. Kurang dari sebulan setelah perceraian mereka resmi, sebuah undangan pernikahan digital tersebar di antara teman-teman mereka. Undangan dengan foto prewedding yang sangat mesra. Bramantio, dengan senyumnya yang paling lebar, memeluk Renata yang cantik jelita. Mereka akan menikah bulan depan. Kabar itu menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan Arini sepenuhnya. Jadi selama ini, semua ini sudah direncanakan. Penghinaannya di malam pesta itu mungkin adalah cara Bramantio untuk menciptakan alasan, untuk membenarkan pengkhianatannya. Setelah Bramantio pindah dari rumah itu untuk memulai hidup barunya, Arini terpaksa harus menjual rumah tersebut karena ia tidak sanggup membayar cicilannya sendirian. Dengan sebagian uang hasil penjualan dan uang pesangon dari Bramantio, ia menyewa sebuah rumah petak kecil di pinggir kota. Bab ini ditutup dengan Arini yang duduk sendirian di lantai rumah petaknya yang kosong. Hanya ada beberapa kardus berisi pakaian dan barang-barang pribadinya. Ia memeluk lututnya, menatap dinding yang kotor dengan pandangan kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Suaminya, rumahnya, mimpi-mimpinya, dan yang paling parah, ia kehilangan dirinya sendiri. Di cermin retak yang bersandar di dinding, ia melihat pantulan seorang wanita yang hancur, seorang janda gagal di usia yang bahkan belum terlalu tua. Rasa sepi dan putus asa melingkupinya seperti selimut tebal yang menyesakan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arini benar-benar tidak tahu bagaimana caranya untuk melanjutkan hidup. Hari-hari setelahnya adalah sebuah kabut kelabu yang tak berkesudahan. Arini hidup seperti robot. Ia bangun saat matahari sudah tinggi, bukan karena ingin, tapi karena tubuhnya tidak sanggup lagi berbaring. Ia akan duduk di tepi ranjangnya selama berjam-jam, menatap dinding kosong di rumah petaknya yang sempit. Suara anak-anak yang bermain di luar, suara pedagang keliling, semua terdengar seperti datang dari dunia lain. Ia berada di dalam gelembung kesunyian dan keputusasaan. Ia jarang makan. Rasa lapar sudah tidak terasa lagi, digantikan oleh perasaan hampa yang menggerogoti perutnya. Berat badannya turun drastis. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, membuat wajahnya yang tirus tampak semakin kuyu. Ia berhenti menjawab telepon dari teman-temannya. Ia terlalu malu untuk menceritakan kondisinya. Ia merasa seperti pecundang terbesar di dunia. Dunia luar terasa menakutkan. Setiap kali ia terpaksa keluar untuk membeli kebutuhan pokok, ia akan berjalan dengan kepala menunduk, menarik tudung jaketnya dalam-dalam. Ia merasa setiap pasang mata menatapnya dengan tatapan menghakimi. Itu dia, janda baru yang dicampakkan suaminya demi perempuan lain. Bisikan-bisikan itu mungkin hanya ada di dalam kepalanya, tapi terasa sangat nyata dan menyakitkan. Suatu siang yang terik, saat Arini sedang meringkuk di bawah selimut tipisnya, terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Gedoran itu terdengar tidak sabar dan menuntut. Arini mencoba mengabaikannya, tapi gedoran itu semakin keras, disertai teriakan sebuah nama yang sudah lama tidak ia dengar. "Arini! Arini! Buka pintunya! Aku tahu kamu di dalam. Jangan pura-pura mati." Itu suara Wulan, sahabatnya sejak SMA. Wulan adalah kebalikan dari Arini. Ia keras, ceplas-ceplos, praktis, dan tidak suka basa-basi. Arini terlalu malu untuk bertemu Wulan, tapi ia tahu sahabatnya itu tidak akan pergi sebelum pintu terbuka. Dengan langkah gontai, Arini akhirnya membukakan pintu. Wulan berdiri di sana, berkacak pinggang, dengan wajah kesal. Tapi begitu melihat penampilan Arini, raut wajahnya langsung berubah menjadi kaget, lalu cemas. "Ya Tuhan, Arini, kamu kenapa jadi seperti ini?" serunya, langsung menerobos masuk tanpa diundang. Wulan mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru rumah petak yang berantakan itu. Piring kotor menumpuk di dapur kecil, pakaian kotor tergeletak di sudut kamar, dan udara terasa pengap. "Ini bukan rumah, ini sarang tikus."
omelnya. Arini hanya diam, tidak punya tenaga untuk membela diri. Ia kembali duduk di tepi ranjang. Wulan duduk di sampingnya. Tatapannya melembut. Aku dengar dari yang lain. Maaf, aku baru bisa datang. Aku baru pulang dari luar kota, kata Wulan pelan. Ceritakan padaku semuanya. Dan Arini pun bercerita. Dengan suara terbata-bata, diselingi isak tangis yang tertahan, ia menumpahkan semua yang terjadi. Malam penghinaan itu, pertengkaran hebat mereka, kata, cerai, yang dingin, hingga pernikahan Bramantio dan Renata. Ia menceritakan semuanya, semua rasa sakit, rasa malu, dan rasa tidak berharganya. Wulan mendengarkan dengan sabar. Tangannya tidak berhenti mengusap punggung Arini. Setelah Arini selesai, Wulan menghela napas panjang. Kemarahan tampak jelas di wajahnya. Laki-laki brengsek seperti itu tidak pantas kamu tangisi sampai jadi mayat hidup begini, Rin. Semprot Wulan, kembali ke sifat aslinya. Dia yang selingkuh, dia yang jahat. Kenapa kamu yang harus hancur? Di mana logikanya? Aku merasa gagal, Wul. Gagal sebagai istri, bisik Arini. Gagal? Kamu tidak gagal. Kamu hanya menikah dengan orang yang salah. Orang dangkal yang mengukur nilai istri dari merek bajunya. Sekarang, dengarkan aku, kata Wulan tegas, memegang kedua bahu Arini dan memaksanya untuk menatap matanya. Kamu mau mati pelan-pelan di kamar ini? Membiarkan si Bramantio dan istri barunya itu tertawa bahagia melihatmu hancur? Apa itu yang kamu mau? Membiarkan mereka menang. Kata-kata Wulan menampar Arini. Ada sedikit percikan api yang menyala di dalam dirinya yang sudah lama padam. Hari itu, Wulan mengambil alih. Ia memaksa Arini untuk mandi. Ia memesan makanan dan memaksa Arini untuk makan, menyuapinya sesendok demi sesendok seperti anak kecil. Setelah itu, ia menyeret Arini untuk membersihkan rumah bersama-sama. Rumah yang bersih membuat pikiran lebih jernih, katanya sambil menyodorkan sapu. Meski dengan enggan, Arini menurut. Saat mereka bekerja, Wulan tidak berhenti bicara, menceritakan hal-hal lucu, menggosipkan teman-teman lama, apa saja untuk mengalihkan pikiran Arini. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Arini sedikit tersenyum. Seminggu kemudian, Wulan datang lagi. Kali ini ia membawa setumpuk majalah wanita bekas. Ini, baca. Daripada melamun tidak jelas, katanya. Ia juga memaksa Arini keluar dari rumah, hanya untuk sekadar berjalan-jalan sore di taman dekat komplek. Arini merasa sangat cemas saat berada di luar. Ia terus menunduk, tapi Wulan dengan sengaja berjalan lambat, memaksanya untuk melihat dunia di sekitarnya. Lihat, Rin. Matahari masih terbit. Orang-orang masih beraktivitas. Dunia tidak berhenti berputar hanya karena satu laki-laki bodoh meninggalkanmu, kata Wulan. Malamnya, saat sedang iseng membolak-balik majalah pemberian Wulan, mata Arini terpaku pada sebuah halaman iklan berwarna. Iklan itu menampilkan foto seorang wanita berusia sekitar 40-an, tersenyum dengan sangat anggun dan percaya diri. Di atas foto itu, tertulis judul besar dengan huruf yang indah, Pesona Wanita Matang 2025. Di bawahnya, ada tagline yang berbunyi, Kecantikan sejati tak kenal usia. Pancarkan cahayamu dari dalam. Itu adalah iklan sebuah ajang kompetisi. Bukan kontes kecantikan biasa untuk gadis-gadis muda, melainkan untuk wanita matang di atas 30 tahun. Penilaiannya tidak hanya berdasar pada fisik, tapi juga pada kepribadian, pengalaman hidup, dan kontribusi pada lingkungan sekitar. Arini membaca detailnya, lalu tertawa getir. Ia dan kompetisi seperti ini, bagaikan bumi dan langit. Ia menutup majalah itu dan melemparnya ke samping. Keesokan harinya, Wulan datang lagi. Ia melihat majalah yang terbuka di halaman iklan itu. Wah, ide bagus, seru Wulan tiba-tiba. Ide bagus apanya? Tanya Arini bingung. Ini, kamu ikut ini, kata Wulan sambil menunjuk iklan itu dengan antusias. Arini tertawa. Kali ini lebih keras. Jangan bercanda, Wul. Kamu lihat aku sekarang. Aku ikut ajang beginian? Yang ada aku mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan diri di depan siapa? Di depan juri yang tidak mengenalmu?
Apa itu lebih buruk daripada dipermalukan oleh suamimu sendiri di depan ratusan orang yang kamu kenal? Balas Wulan telak. Arini terdiam. Kata-kata Wulan menusuknya. Dengar, Rin, lanjut Wulan. Kali ini nadanya lebih serius. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini bukan tentang membuktikan apapun pada si brengsek Bramantio. Lupakan dia. Ini tentangmu. Ini tentang menemukan dirimu lagi yang sudah hilang entah kemana. Tapi aku tidak cantik. Wul, aku tidak pintar bicara. Aku hanya ibu rumah tangga biasa yang gagal. Menurut siapa kamu tidak cantik? Menurut standar laki-laki yang menukarmu dengan perempuan lain? Apa standarnya itu jadi satu-satunya standar di dunia ini? Potong Wulan cepat. Kamu itu punya cerita. Rin. Kamu punya kekuatan yang bahkan kamu sendiri tidak sadari. Kamu sudah melewati neraka. Gunakan itu. Bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kekuatan. Wulan mengambil laptopnya dari dalam tas. Ia membuka situs pendaftaran kompetisi itu. Lakukan ini untuk Arini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk penyembuhan. Untuk bisa berdiri di atas kakimu sendiri dan saat kamu bercermin, kamu bisa berkata pada dirimu, aku berharga. Arini menatap layar laptop. Formulir pendaftaran online itu terlihat begitu mengintimidasi. Nama, usia, pekerjaan, motivasi mengikuti acara. Hatinya berperang hebat. Satu sisi dirinya berteriak ketakutan, menyuruhnya untuk berhenti dan kembali bersembunyi. Tapi sisi lainnya, sisi yang baru saja disentil oleh Wulan, berbisik lirih. Kenapa tidak? Aku tidak tahu harus menulis apa di kolom motivasi. Bisik Arini, suaranya masih ragu. Wulan tersenyum. Tulis saja yang sebenarnya. Tulis bahwa kamu ingin menemukan kembali harga dirimu yang hilang. Tulis bahwa kamu ingin membuktikan pada dirimu sendiri bahwa akhir dari satu cerita bukanlah akhir dari segalanya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, dibantu oleh Wulan, Arini mulai mengisi formulir itu. Satu persatu kolom terisi. Saat kursor berada di atas tombol, kirim, ia ragu sejenak. Ini terasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu apa yang ada di bawah. Wulan menatapnya, mengangguk memberi semangat. Ayo, Rin, lompat saja. Arini menarik napas dalam-dalam. Lalu menutup matanya dan menekan tombol itu. Klik. Sebuah pesan muncul di layar. Terima kasih. Formulir pendaftaran Anda telah berhasil kami terima. Arini menatap tulisan itu. Tidak ada rasa lega. Yang ada justru rasa takut yang luar biasa. Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat kecil dan rapuh. Yang sudah lama tidak ia rasakan. Sebuah getaran kecil. Setitik cahaya di ujung lorongnya yang sangat panjang dan gelap. Sebuah harapan. Beberapa minggu setelah mengirim formulir pendaftaran itu, sebuah email masuk ke ponsel Arini. Jantungnya berdebar begitu kencang saat melihat subjek email tersebut. Undangan seleksi tahap awal, Pesona Wanita Matang 2025. Ia lolos seleksi administrasi. Tangannya gemetar saat membuka isi email itu. Ia diundang untuk datang ke sebuah sesi orientasi dan audisi pertama akhir pekan ini. Rasa panik dan gembira berbaur menjadi satu, membuatnya pusing. Ia langsung menelepon Wulan. Suaranya terbata-bata. Di seberang telepon, Wulan berteriak begitu kencang hingga Arini harus menjauhkan ponsel dari telinganya. Apa ku bilang? Kamu pasti bisa. Ini baru permulaan, Rin. Seru Wulan dengan semangat yang menular. Hari audisi pun tiba. Arini berdiri di depan sebuah gedung perkantoran modern, tempat acara itu diadakan. Ia mengenakan blus terbaiknya, yang sebenarnya sudah agak lama tapi masih terlihat sopan. Ia menatap pantulan dirinya di pintu kaca. Seorang wanita kurus dengan wajah pucat dan tatapan cemas. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Ruangan audisi sudah penuh. Ada sekitar 50 wanita lain di sana. Dan seketika itu juga, rasa percaya diri Arini yang setipis kertas itu langsung menguap. Semua wanita di ruangan itu tampak luar biasa. Ada yang mengenakan blazer mahal yang menunjukkan ia seorang wanita karir yang sukses. Ada yang penampilannya sangat artistik, mungkin seorang seniman. Ada juga yang fisiknya sangat bugar, jelas seorang penggiat olahraga. Mereka semua mengobrol dengan akrab,
tertawa, dan memancarkan aura kepercayaan diri yang menyilaukan. Arini merasa seperti seekor tikus yang tersesat di pesta para merak. Ia salah tempat. Ini adalah kesalahan besar. Ia duduk di kursi paling pojok, memeluk tasnya erat-erat, berharap bisa menjadi tidak terlihat. Ia ingin lari dari sana, kembali ke rumah petaknya yang sempit, dan bersembunyi di bawah selimut. Sesi pertama adalah kelas perkenalan dan motivasi. Seorang psikolog wanita yang anggun dan berwibawa menjadi pembicaranya. Ia meminta setiap peserta untuk maju satu persatu, memperkenalkan diri, dan menceritakan motivasi mereka mengikuti ajang ini. Arini semakin panik. Satu persatu wanita maju. Ada yang bercerita tentang bisnis sosial yang ia bangun. Ada yang berbagi pengalamannya sebagai orang tua tunggal yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga ke luar negeri. Semua cerita mereka begitu hebat dan menginspirasi. Lalu, tiba giliran Arini. Namanya dipanggil. Dengan lutut gemetar, ia berjalan ke depan. Ia berdiri di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Tenggorokannya terasa kering. "Nama saya Arini," ucapnya. Suaranya nyaris berbisik. Saya seorang ibu rumah tangga." Ia berhenti, otaknya kosong. Ia tidak bisa mengingat satupun kalimat motivasi indah yang sudah ia siapkan bersama Wulan. "Motivasi saya hanya ingin mencoba sesuatu yang baru," lanjutnya dengan suara parau. Sebuah jawaban yang terdengar begitu lemah dan menyedihkan dibandingkan dengan jawaban peserta lain. Ia bisa merasakan beberapa orang saling berbisik. Ia merasa wajahnya memanas karena malu. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Setelah selesai, ia bergegas kembali ke kursinya, menundukkan kepala dalam-dalam. Ia gagal. Sudah pasti ia akan dicoret dari daftar. Namun, saat sesi berakhir, sang psikolog yang menjadi juri itu menghampirinya. "Arini," panggilnya lembut. Arini mendongak dengan takut. Cerita yang paling jujur terkadang adalah cerita yang paling kuat. "Jangan meremehkan perjalananmu sendiri," kata wanita itu sambil tersenyum hangat sebelum berlalu. Kata-kata itu, meski singkat, memberikan sedikit kelegaan di hati Arini. Malamnya, Arini tidak bisa tidur. Ia memikirkan acara tadi. Ia sadar, jika ia ingin melanjutkan ini, ia tidak bisa tampil seadanya. Ia butuh modal. Ia membuka laci lemari dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Di dalamnya ada sisa uang pesangon dari Bramantio dan sebagian hasil penjualan rumah. Uang itu terasa panas di tangannya. Sebuah pengingat akan masa lalunya yang pahit. Selama ini ia tidak berani menyentuhnya. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Ia menatap uang itu dengan pandangan berbeda. Ini bukan lagi uang dari kegagalan. Ini adalah modal untuk memulai kembali. Ia mengambil buku dan pulpen, lalu mulai membuat anggaran. Dengan bantuan Wulan lewat telepon, ia membagi uang itu dengan cermat. Sebagian untuk biaya transportasi selama pelatihan, sebagian untuk membeli beberapa setel pakaian yang layak, sebagian untuk kursus singkat tata rias, dan yang terpenting, sebagian untuk produk perawatan diri. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia mengeluarkan uang sebanyak itu untuk dirinya sendiri. Rasanya aneh, seperti sebuah dosa. Tapi Wulan terus meyakinkannya. Ini bukan boros, Rin. Ini investasi. Investasi pada dirimu sendiri. Anggap saja ini biaya sekolah untuk kehidupan barumu. Perjalanan metamorfosis Arini pun dimulai. Ia dinyatakan lolos ke tahap karantina, di mana para peserta akan mendapatkan pelatihan intensif selama sebulan penuh. Setiap hari adalah sebuah tantangan baru. Di kelas, penampilan diri, ia diajari tentang pentingnya merawat kulit. Ia mulai melakukan rutinitas yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Membersihkan wajah, memakai toner, serum, pelembab, dan tabir surya. Awalnya terasa merepotkan, tapi lama-kelamaan, ritual itu terasa seperti sebuah bentuk meditasi. Sebuah cara untuk mengatakan pada dirinya sendiri, kamu berharga untuk dirawat. Ia juga mengikuti kursus tata rias singkat. Seorang penata rias profesional mengajarinya cara mengenali bentuk wajahnya, cara memilih warna foundation yang tepat, cara membentuk alis, dan cara mengaplikasikan eyeliner agar matanya terlihat lebih hidup. "Makeup itu bukan topeng, Bu Arini," kata sang guru. "Makeup itu seni untuk menonjolkan keindahan yang sudah ada.
Arini mulai berlatih setiap malam di kamarnya. Tangannya yang dulu gemetar kini menjadi lebih stabil. Lalu ada kelas, cara berjalan dan postur tubuh. Ini adalah kelas yang paling sulit bagi Arini. Bertahun-tahun merasa rendah diri telah membuat postur tubuhnya bungkuk. Tegakkan punggungmu. Dagu sedikit ke atas. Bayangkan ada benang yang menarik kepalamu ke langit. Seru sang instruktur, seorang mantan model, dengan suara lantang. Dunia ada di bawah kakimu, bukan menindih kepalamu. Arini merasakan otot punggungnya sakit karena dipaksa lurus. Setiap malam, ia berlatih berjalan di lorong rumah petaknya yang sempit, dari ujung ke ujung, mencoba mengingat semua instruksi. Di sela-sela kesibukannya, terkadang rasa sakit dari masa lalu itu muncul. Suatu sore, saat sedang beristirahat, ia iseng membuka media sosial. Ia melihat sebuah foto yang diunggah oleh salah satu kenalan lamanya. Foto itu menunjukkan Bramantio dan Renata sedang berbulan madu di sebuah resort mewah di Bali. Mereka tersenyum bahagia ke arah kamera, dengan latar belakang laut biru yang indah. Dada Arini terasa sesak. Dulu, berlibur ke Bali adalah impiannya bersama Bramantio, impian yang tidak pernah terwujud karena mereka selalu menabung. Melihat impian itu kini dinikmati oleh wanita lain terasa sangat menyakitkan. Air matanya hampir jatuh. Tapi kemudian, ia menatap pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap. Ia melihat wajahnya yang lebih segar. Matanya yang tidak lagi terlihat sayu. Ia menarik napas panjang. Dulu, itu adalah impianku, batinnya. Sekarang, impianku berbeda. Ia menutup aplikasi media sosial itu dan kembali mengambil buku catatannya untuk kelas public speaking. Ia memilih untuk fokus pada masa depannya, bukan pada masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Kelas public speaking adalah tempat di mana ia menemukan kekuatannya. Awalnya ia masih takut, tapi sang instruktur terus mendorongnya. Ceritamu adalah senjatamu, Arini. Jangan takut untuk menggunakannya. Arini mulai belajar menyusun ceritanya. Ia menuliskan perasaannya, bukan sebagai keluhan seorang korban, melainkan sebagai refleksi seorang penyintas. Ia berlatih di depan cermin, di depan Wulan, mencoba menemukan intonasi yang tepat, mencoba menyalurkan emosinya menjadi kekuatan. Selama masa karantina, ia juga menemukan sesuatu yang tidak ia duga, persahabatan. Ia menjadi dekat dengan beberapa peserta lain. Ada Budiana, seorang pengusaha kue yang humoris, dan ada juga Tika, seorang guru SD yang lembut. Mereka sering berbagi cerita, saling memberi semangat saat salah satu dari mereka merasa lelah atau putus asa. Mereka menyadari bahwa mereka bukanlah saingan, melainkan sesama pejuang dalam perjalanan yang sama. Bulan itu berlalu dengan cepat. Hari terakhir karantina, semua peserta diminta untuk melakukan sesi foto. Arini berdiri di depan cermin besar di ruang rias. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan yang ia beli dengan uangnya sendiri. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipoles riasan tipis yang ia aplikasikan sendiri. Ia menatap wanita di cermin itu. Ia nyaris tidak mengenalinya. Bukan karena riasan atau bajunya, tapi karena sorot matanya. Tidak ada lagi tatapan kosong dan putus asa. Yang ada adalah seberkas cahaya yang tenang dan penuh keyakinan. Punggungnya tegak. Senyumnya tidak lagi dipaksakan. Kupu-kupu itu akhirnya keluar dari kepompongnya. Metamorfosis itu bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Ia bukan lagi Arini, istri yang dicampakkan Bramantio. Ia adalah Arini, seorang wanita yang sedang berjuang untuk mahkotanya sendiri. Malam final, pesona wanita matang, diselimuti oleh atmosfer yang luar biasa. Di belakang panggung, udara terasa padat oleh campuran aroma hairspray, parfum, dan adrenalin. Puluhan wanita dalam balutan gaun malam yang indah bergerak ke sana kemari, merapikan riasan terakhir, atau sekadar menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan saraf yang tegang. Arini berdiri di sudut, menatap pantulan dirinya di cermin yang besar. Gaun berwarna biru malam yang ia kenakan berkilauan lembut di bawah cahaya lampu. Gaun itu tidak semewah gaun peserta lain, tapi ia memilihnya karena gaun itu membuatnya merasa nyaman dan percaya diri. Wulan ada di sampingnya, merapikan sedikit rambutnya yang tergerai. "Kamu cantik sekali, Rin. Bukan main-main," bisik Wulan, matanya berkaca-kaca. "Ingat,
Apapun yang terjadi malam ini, kamu sudah menang. Kamu sudah mengalahkan dirimu yang dulu. Arini tersenyum, senyum yang tulus. Terima kasih, Wul. Tanpamu, aku tidak akan pernah sampai di sini. Budiana dan Tika menghampirinya. Mereka saling berpelukan, memberikan semangat terakhir. Semoga berhasil, Arini, kata Budiana. Buat kami semua bangga. Kemudian, suara panitia terdengar. Semua peserta siap-siap. 5 menit menuju segmen pembuka. Jantung Arini berdebar kencang, tapi anehnya, ia tidak merasa panik. Ia merasa siap. Musik yang megah mengalun, dan satu persatu peserta keluar ke atas panggung yang gemerlapan. Mereka melakukan tarian pembuka yang sudah mereka latih selama berminggu-minggu. Arini bergerak dengan luwes. Senyumnya terkembang alami. Matanya mencari sosok Wulan di deretan penonton. Saat tatapan mereka bertemu, Wulan mengangkat kedua jempolnya tinggi-tinggi. Arini merasa gelombang energi positif mengalir dalam dirinya. Segmen demi segmen berlalu. Hingga tibalah saatnya segmen gaun malam. Saat gilirannya tiba, Arini berjalan di atas panggung dengan langkah yang mantap dan anggun, persis seperti yang diajarkan instrukturnya. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala menunduk. Dagunya terangkat, punggungnya lurus. Ia tidak memikirkan ribuan pasang mata yang menatapnya. Ia hanya fokus pada setiap langkahnya, menikmati momen itu. Para juri, yang duduk di barisan depan, terlihat mengangguk-angguk puas sambil membuat catatan. Ketegangan mencapai puncaknya saat pengumuman 5 besar. Pembawa acara memegang sebuah amplop. Ia menyebutkan nama satu persatu. 3 nama sudah tersebut. Jantung Arini terasa seperti akan melompat keluar. Dan finalis keempat yang berhasil melaju ke babak selanjutnya adalah Arini. Untuk sesaat, Arini tidak bereaksi. Ia merasa telinganya salah dengar. Baru setelah Tika menyenggol lengannya sambil berbisik, "Selamat," ia tersadar. Ia berhasil masuk 5 besar. Dengan langkah yang masih sedikit tidak percaya, ia maju ke depan, bergabung dengan 4 finalis lainnya. Dari kursi penonton, ia bisa mendengar teriakan Wulan yang paling heboh. Kini tiba saatnya babak penentuan. Sesi tanya jawab. Ini adalah babak yang paling ditakuti sekaligus paling ditunggu. Seorang juri kehormatan, psikolog wanita yang dulu menyemangatinya di hari pertama, maju ke depan membawa sebuah mangkuk kaca berisi gulungan kertas pertanyaan. Satu persatu finalis mengambil undian dan menjawab pertanyaan mereka. Ada yang menjawab dengan lancar. Ada yang sedikit gugup. Lalu, tiba giliran Arini. Ia melangkah maju, mengambil satu gulungan kertas, dan menyerahkannya kepada pembawa acara. Pembawa acara membuka gulungan itu dan membacakan pertanyaannya dengan suara jelas. Arini, pertanyaan untuk Anda adalah, menurut Anda, apa arti sesungguhnya dari memulai kembali bagi seorang wanita? Seisi ruangan hening, menunggu jawaban Arini. Arini menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya. Ia menatap lurus ke arah para juri, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh penonton. Suaranya terdengar jernih dan mantap saat ia mulai bicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi saya. Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Memulai kembali bukanlah berarti melupakan masa lalu, atau berpura-pura bahwa luka dan rasa sakit itu tidak pernah ada. Karena itu mustahil. Masa lalu adalah bagian dari diri kita. Memulai kembali bagi saya adalah tentang keberanian untuk berdamai dengan masa lalu itu. Keberanian untuk melihat bekas-bekas luka kita, bukan sebagai tanda kelemahan, tapi sebagai pengingat akan kekuatan yang kita miliki untuk bertahan hidup. Ia melanjutkan, suaranya semakin penuh perasaan. Saya pernah mendengar tentang seni kuno dari Jepang yang disebut kintsugi. Seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan emas. Hasilnya, keramik yang sudah diperbaiki itu justru menjadi jauh lebih indah dan berharga daripada saat ia masih utuh. Karena garis-garis emas itu menceritakan sebuah sejarah. Bagi saya, seorang wanita yang memulai kembali adalah seperti keramik kintsugi itu. Kerapuhannya, retakannya, semuanya disatukan kembali bukan dengan penyesalan, tapi dengan emas harga diri dan penerimaan diri. Ia menatap lurus ke depan, seolah berbicara pada dirinya yang dulu. Maka, memulai kembali,
Bagi saya adalah saat saya berhenti mencari nilai diri saya dari tatapan atau pengakuan orang lain, dan mulai berani menemukannya dari dalam diri saya sendiri. Itu adalah momen saat saya sadar bahwa mahkota terindah seorang wanita bukanlah perhiasan yang diletakkan di atas kepalanya, melainkan keberanian, martabat, dan harga diri yang ia bangun sendiri dari puing-puing kerapuhannya. Terima kasih. Hening. Tidak ada suara sedikit pun di dalam ballroom megah itu setelah Arini selesai bicara. Kemudian, satu orang bertepuk tangan, diikuti oleh yang lain, hingga seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan yang sangat meriah. Banyak penonton wanita terlihat menyeka sudut mata mereka. Para juri saling berpandangan. Senyum penuh kekaguman terukir di wajah mereka. Jawaban Arini tidak terdengar seperti jawaban hafalan kontes kecantikan. Itu adalah sebuah kesaksian yang jujur, kuat, dan datang dari lubuk hati yang paling dalam. Tibalah momen pengumuman pemenang. Kelima finalis berdiri berdampingan, saling berpegangan tangan. Degup jantung mereka seolah bersahutan. Pembawa acara mengumumkan juara harapan, lalu runner-up kedua, dan runner-up pertama. Kini tinggal Arini dan satu finalis lain di atas panggung. Dan pemenang, Pesona Wanita Matang 2025, adalah... Pembawa acara sengaja menggantungkan kalimatnya, membuat suasana semakin tegang. Nomor peserta 9, Arini. Waktu seolah berhenti bagi Arini. Ia mendengar namanya disebut, tapi otaknya butuh beberapa detik untuk memprosesnya. Ia menang. Ia benar-benar menang. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang meluap-luap. Finalis lain langsung memeluknya, memberikan selamat. Pemenang tahun lalu naik ke panggung, memasangkan selempang kemenangan di bahunya, dan meletakkan mahkota yang berkilauan itu di atas kepalanya. Mahkota itu terasa berat, nyata. Kilatan lampu kamera menyilaukan matanya. Ia melambaikan tangan ke arah penonton, dan matanya bertemu dengan mata Wulan yang sudah bengkak karena menangis bahagia. Di tengah keriuhan itu, saat para wartawan mulai mengerubunginya, seorang pria parubaya yang sangat rapi dan berwibawa berhasil menembus kerumunan. Ia mengulurkan tangannya pada Arini. "Selamat, Bu Arini. Saya Adrian, Direktur Utama dari Aura Sentosa Cosmetics," katanya dengan senyum hangat. "Jawaban Anda tadi, luar biasa. Sangat mewakili semangat perusahaan kami. Kami percaya kecantikan sejati datang dari kekuatan dan kepercayaan diri. Kami ingin Anda menjadi wajah baru, brand ambasador untuk produk anti penuaan premium kami." Pria itu menyerahkan sebuah kartu nama. Arini menerimanya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia menatap kartu nama di tangannya, lalu menatap bayangan dirinya di sebuah layar besar di sisi panggung. Seorang wanita dengan selempang dan mahkota kemenangan. Mahkota yang sebenarnya. Ia tahu, ini bukanlah akhir. Ini adalah pintu gerbang menuju sebuah kehidupan baru. Kehidupan yang akan ia rancang dan bangun dengan tangannya sendiri. 6 bulan pertama pernikahan Bramantio dan Renata adalah sebuah pertunjukan yang sempurna. Mereka pindah ke sebuah apartemen modern di pusat kota, dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kerlap-kerlip lampu kota di malam hari. Inilah kehidupan yang selalu diimpikan Bramantio. Sebuah kehidupan yang fotogenik, yang bisa dipamerkan. Renata adalah aksesori yang paling sempurna untuk kehidupan itu. Ia cantik, pandai berbusana, dan tahu cara berpose di depan kamera. Akun media sosial mereka berdua penuh dengan potret kebahagiaan. Makan malam di restoran Jepang yang sedang tren, akhir pekan di sebuah villa pribadi di puncak, atau sekadar foto candid mereka berdua minum kopi di balkon apartemen. Bramantio merasa bangga. Setiap like dan komentar penuh kekaguman dari teman-temannya terasa seperti validasi atas keputusannya. Pasangan serasi, bikin iri. Inilah hidup. Ia telah membuat pilihan yang tepat, begitu pikirnya. Ia telah menyingkirkan masa lalu yang kusam dan menggantinya dengan masa depan yang berkilauan. Arini hanyalah kenangan buram yang sengaja ia lupakan. Namun, di balik filter-filter indah di media sosial, keretakan pertama mulai muncul. Dan semua itu berawal dari uang. Renata memiliki selera yang sangat mahal. Ia tidak sekadar berbelanja, ia mengoleksi. Setiap minggu, ada saja paket dari butik-butik online ternama yang tiba di apartemen mereka.
Tas tangan yang harganya setara dengan gaji Bramantio sebulan, sepatu hak tinggi dengan sol merah yang ikonik, gaun-gaun dari desainer yang namanya pun sulit diucapkan Bramantio. Awalnya, Bramantio membiarkannya. Ini adalah bagian dari paket. Ia menginginkan seorang istri yang berkelas, dan tentu saja, kelas butuh biaya. Ia ingin Renata tampil memukau di setiap acara, menjadi pusat perhatian, dan membuat iri istri-istri koleganya. Dan Renata menjalankan perannya dengan sangat baik. Tapi frekuensi dan nominalnya mulai membuat Bramantio cemas. Suatu malam, ia memberanikan diri membuka rincian tagihan kartu kredit gabungan mereka. Matanya membelalak melihat deretan angka di sana. Total tagihan bulan itu 3 kali lipat dari gajinya. Ia merasakan sengatan dingin di perutnya. Ini wajar, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan kepanikannya. Bulan pertama pernikahan. Setelah ini pasti akan lebih terkendali. Ia salah besar. Bulan berikutnya, tagihannya lebih besar lagi. Tuntutan Renata tidak berhenti pada barang-barang fashion. Ia merengek minta keanggotaan di sebuah pusat kebugaran elit, tempat para sosialita berkumpul. Ia merasa perlu melakukan perawatan wajah rutin di sebuah klinik kecantikan yang tarifnya jutaan per sekali datang. Semua teman-temanku melakukannya. Mas, aku tidak mau kelihatan kusam di antara mereka, rengeknya. Suatu pagi, saat mereka sarapan, Renata melontarkan permintaan barunya. Sayang, aku rasa kita butuh mobil baru, deh. Bramantio hampir tersedak kopinya. Mobil baru? Mobil kita kan baru 2 tahun. Ren, masih sangat bagus. Renata cemberut. Bibirnya yang dipoles lipstik mahal itu mengerucut. Tapi warnanya hitam. Sudah tidak cocok dengan koleksi tasku yang warnanya pastel. Aku mau mobil kecil yang warnanya putih atau baby blue. Kan lucu buat di foto. Logika macam apa itu? Bramantio ingin sekali berteriak. Tapi melihat wajah Renata yang sudah siap menangis, ia mengurungkan niatnya. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Renata akan menuduhnya sudah tidak sayang lagi, menuduhnya pelit. Dan Bramantio paling tidak tahan dengan drama seperti itu. Akhirnya, dengan helaan napas berat, ia setuju untuk memikirkannya, yang bagi Renata artinya adalah, iya. Masalah tidak hanya berhenti di soal finansial. Sifat asli Renata, kelakuannya yang minus, seperti yang pernah digosipkan beberapa teman kantor, mulai tampak jelas. Bulan lalu, Ibu Bramantio berulang tahun. Bramantio mengajak Renata untuk datang ke acara makan malam sederhana di rumah orang tuanya. Sejak awal, Renata sudah menunjukkan keengganannya. Acaranya di rumah? Kenapa tidak di restoran saja, sih? Kan lebih praktis. Keluhnya di mobil. Sesampainya di sana, Renata benar-benar menjadi bencana. Ia lebih banyak diam sambil sibuk dengan ponselnya. Saat Ibu Bramantio dengan ramah mencoba mengajaknya mengobrol di dapur, Renata hanya menjawab sekenanya. Matanya melirik sinis pada perabotan dapur yang sederhana. Puncaknya, saat makan malam, ia berkomentar dengan suara yang cukup keras. Wah, opor ayamnya agak keasinan, ya. Seisi meja makan langsung hening. Wajah Ibu Bramantio memucat. Bramantio merasa sangat malu dan marah. Setelah acara selesai, ia harus mati-matian meminta maaf pada ibunya. Maafkan Renata ya, Bu. Dia mungkin sedang lelah. Tapi ia tahu, ibunya terluka. Sejak malam itu, hubungan Bramantio dengan orang tuanya menjadi sedikit renggang. Ibunya tidak pernah lagi menelepon sesering dulu. Di lain waktu, saat mereka sedang makan di sebuah restoran Italia yang cukup mewah, pesanan Renata datang dengan sedikit kesalahan. Ia memesan pasta tanpa jamur, tapi pasta yang datang ada beberapa potong jamur di atasnya. Sebuah kesalahan kecil yang bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi Renata tidak memilih cara itu. Ia membanting sendoknya dan memanggil pelayan dengan suara tinggi. Ini apa-apaan? Saya bilang tidak pakai jamur. Apa kamu tuli? Bentaknya pada pelayan muda yang wajahnya langsung pucat pasi. Maaf, Bu. Akan segera saya gantikan, kata si pelayan dengan gemetar. Ganti saja tidak cukup. Saya mau bicara dengan manajer kamu sekarang juga. Restoran mahal begini pelayanannya payah. Bramantio mencoba menenangkannya. Sudah, Ren.
Tidak apa-apa, biar diganti saja. Tapi Renata justru semakin menjadi-jadi. Ia membuat keributan hingga semua pengunjung restoran menoleh ke arah meja mereka. Bramantio merasakan wajahnya memanas. Ia merasa seperti sedang menonton pertunjukan murahan, dan ia adalah salah satu aktornya. Perasaan malu yang sama persis seperti yang pernah ia tuduhkan pada Arini, kini ia rasakan berkali-kali lipat karena ulah Renata. Di saat-saat seperti itulah, bayangan Arini tanpa sadar melintas di benaknya. Ia teringat bagaimana sabarnya Arini. Ia teringat bagaimana Arini bisa memasak opor ayam yang rasanya selalu pas, yang selalu ia puji. Ia teringat bagaimana Arini begitu hormat dan sayang pada ibunya. Ia teringat bagaimana Arini, bahkan jika ada kesalahan pesanan, hanya akan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Pikiran-pikiran itu datang tanpa diundang. Biasanya di malam hari saat ia tidak bisa tidur karena cemas memikirkan tagihan yang menumpuk. Ia akan menepisnya jauh-jauh. Ia tidak boleh menyesal. Ini adalah pilihannya. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Seorang istri yang cantik dan glamor. Ia hanya perlu bekerja lebih keras untuk membiayai semuanya. Tapi, bekerja lebih keras, tidak semudah itu. Stres karena masalah keuangan di rumah mulai berdampak pada pekerjaannya di kantor. Ia menjadi mudah marah, sulit fokus, dan beberapa kali melakukan kesalahan dalam laporannya. Bonus akhir tahun yang ia harapkan ternyata tidak sebesar yang ia bayangkan. Sementara pengeluaran Renata tidak pernah berkurang. Surga yang ia kira telah ia masuki, ternyata hanyalah sebuah sangkar emas yang indah dari luar. Di dalamnya, ia merasa tercekik. Ia adalah narapidana dari pilihannya sendiri. Suatu malam, ia pulang dengan tubuh dan pikiran yang sangat lelah. Ia berharap bisa beristirahat dengan tenang. Tapi begitu masuk, ia melihat Renata sedang duduk di sofa dengan wajah marah. Di depannya, ada beberapa tas belanja berukuran besar. "Dari mana saja kamu? Aku telepon dari tadi tidak diangkat." Semprot Renata. "Maaf, tadi ada rapat mendadak." "Aku capek sekali, Ren," jawab Bramantio, mencoba menghindari pertengkaran. "Aku tidak peduli kamu capek. Kartu kreditku ditolak tadi di mall. Ini memalukan sekali, Mas. Aku sampai harus meninggalkan beberapa barang di kasir." Jantung Bramantio mencelos. "Limitnya sudah habis. Ren, tagihan bulan ini saja kita belum bayar lunas." "Lalu itu salahku? Itu kan tugasmu sebagai suami untuk mencari uang. Kalau tahu begini, buat apa aku menikah denganmu?" teriak Renata. Kata-kata itu menusuk Bramantio tepat di ulu hatinya. Ia menatap wanita cantik di hadapannya. Wanita yang rela ia nikahi dengan mengorbankan segalanya. Dan kini, saat uang menjadi masalah, wanita itu mempertanyakan nilai dirinya. Tidak ada simpati. Tidak ada tawaran untuk berhemat bersama. Yang ada hanya tuntutan dan hinaan. Malam itu, Bramantio tidak tidur di kamar mereka. Ia tidur di sofa ruang tamu yang dingin, di apartemen mewah yang terasa seperti penjara. Ia menatap langit-langit, mendengarkan suara dengkuran halus Renata dari dalam kamar. Ia akhirnya sadar. Surga ini adalah neraka. Sebuah neraka mahal yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dan ia tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari sana. Efek domino itu mulai bergulir. Dan Bramantio tidak berdaya untuk menghentikannya. Tekanan di rumah membuatnya tidak bisa bekerja dengan baik. Sebuah proyek besar yang ia pimpin mengalami keterlambatan serius karena kecerobohannya dalam perencanaan anggaran. Atasannya, yang dulu sangat memujanya, kini sering memanggilnya ke ruangannya untuk memberikan teguran. "Kinerja kamu menurun drastis, Bram. Ada masalah apa?" tanyanya dengan nada khawatir bercampur kecewa. Bramantio hanya bisa menjawab dengan alasan-alasan klise tentang sedang tidak enak badan. Pukulan pertama datang saat rapat evaluasi bulanan. Bramantio mendapat surat peringatan resmi. Ia terancam kehilangan proyek itu jika tidak ada perbaikan dalam 1 bulan ke depan. Rasa panik mulai mencengkeramnya. Ia butuh uang lebih banyak. Tapi pekerjaannya justru sedang di ujung tanduk. Di rumah, situasi semakin parah. Renata sama sekali tidak peduli dengan masalah pekerjaan Bramantio. Yang ia tahu, gaya hidupnya harus terus berjalan. Saat Bramantio mencoba bicara baik-baik tentang perlunya berhemat,
Renata langsung menuduhnya sudah tidak mampu menafkahinya. Pertengkaran mereka menjadi menu sehari-hari. Suatu hari, teleponnya terus berdering. Nomor tidak dikenal. Awalnya ia abaikan, tapi telepon itu terus masuk. Akhirnya ia angkat. Suara di seberang terdengar dingin dan tegas. Itu adalah debt collector dari bank penerbit kartu kredit. Tagihan mereka sudah jatuh tempo selama 3 bulan. Jika tidak segera dibayar, mereka akan memulai proses hukum. Malam itu, Bramantio tidak bisa tidur. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan berat hati, ia membuka situs jual beli online dan memasang iklan untuk menjual mobilnya. Mobil sedan hitam itu adalah simbol pertama kesuksesannya. Piala yang ia dapatkan dari bonus pertamanya sebagai manajer. Menjualnya terasa seperti menjual sebagian dari harga dirinya. Beberapa hari kemudian, mobil itu laku. Harganya jauh di bawah yang ia harapkan. Tapi ia butuh uang tunai secepatnya. Ia melunasi sebagian utang kartu kredit. Kepada Renata, ia berbohong. Ia bilang mobilnya sedang turun mesin dan butuh perbaikan total di bengkel untuk waktu yang lama. Renata percaya saja, atau lebih tepatnya, ia tidak peduli. Yang penting, ia masih bisa memesan taksi online kelas premium setiap kali mau bepergian. Tapi uang dari penjualan mobil itu habis dalam sekejap. Tagihan lain terus berdatangan. Cicilan apartemen, iuran ini itu. Bramantio merasa seperti sedang mencoba menimba air dari perahu yang bocor. Dengan perasaan hancur, ia membuka aplikasi investasi di ponselnya. Ia menata portofolio reksadana dan saham yang dulu ia bangun dengan susah payah bersama Arini. Setiap bulan, Arini selalu menyisihkan sebagian uang belanja untuk ditabung di sana. Ini buat masa depan kita, Mas, katanya dulu. Dan kini, Bramantio harus menghancurkan masa depan itu untuk menutupi kesalahan masa kininya. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol, jual semua. Saat notifikasi, penjualan berhasil, muncul, ia merasa ada sesuatu yang mati di dalam dirinya. Bencana berikutnya tidak menunggu lama. Renata akhirnya mengetahui kondisi keuangan mereka yang sebenarnya saat ia mencoba mengajukan cicilan untuk sebuah tas edisi terbatas dan pengajuannya ditolak mentah-mentah oleh bank. Ia mengamuk. Jadi selama ini kamu bohong. Kita sebenarnya sudah bangkrut? Teriaknya. Wajahnya yang cantik berubah menjadi seringai marah. Aku tidak bangkrut. Aku hanya sedang ada masalah cash flow. Bela Bramantio. Masalah? Ini bukan masalah. Ini bencana. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau tahu begini aku tidak akan. Renata tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi Bramantio tahu apa lanjutannya. Menikah denganmu. Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri, kata Bramantio lirih. Mengatasi? Kamu malah memperburuknya. Dasar tidak becus. Aku malu punya suami sepertimu, hina Renata, sebelum membanting pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Sejak saat itu, Renata memperlakukan Bramantio seperti orang asing yang menumpang di rumahnya. Tidak ada lagi panggilan, sayang. Tidak ada lagi makan malam bersama. Yang ada hanya tatapan dingin dan sindiran tajam. Suatu sore yang mendung, saat sedang terjebak macet parah dalam perjalanan pulang, Bramantio menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Mobilnya kini adalah mobil bekas murah yang sering mogok. Kepalanya pusing memikirkan pertengkaran dengan Renata tadi pagi. Saat itulah matanya terpaku pada sebuah papan reklam raksasa yang menjulang tinggi di sisi jalan tol. Jantungnya berhenti berdetak selama beberapa detik. Di papan reklame itu, terpampang wajah seorang wanita yang tersenyum dengan begitu anggun dan hangat. Matanya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Di bawahnya, ada logo sebuah merek kosmetik ternama, Aura Sentosa, dan sebuah tagline, pesona sejati, melampaui waktu. Wajah itu adalah wajah Arini. Bramantio tidak bisa mempercayai matanya. Ia mengerjap beberapa kali, mengira ia sedang berhalusinasi. Tapi tidak, itu benar-benar Arini. Lebih cantik, lebih bercahaya, dan 100 kali lebih berkelas daripada yang pernah ia bayangkan. Wanita yang dulu ia sebut kusam, kampungan, dan tidak bisa dandan, kini wajahnya terpampang di salah satu titik paling strategis di ibu kota, menjadi representasi kecantikan.
Rasa terkejut yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya, diikuti oleh perasaan aneh yang tidak bisa ia definisikan. Ada sedikit rasa bangga yang ganjil, tapi perasaan itu langsung ditelan oleh gelombang penyesalan yang begitu dahsyat hingga membuatnya sesak napas. Setelah hari itu, Bramantio seolah dihantui oleh Arini. Saat ia sedang menunggu di sebuah kedai kopi murah, ia melihat majalah wanita di meja. Di sampulnya adalah foto Arini dengan judul besar, "Arini, dari keterpurukan menuju mahkota." Dengan tangan gemetar, ia membeli majalah itu dan membacanya sembunyi-sembunyi di mobil. Artikel itu menceritakan perjalanan Arini memenangkan kompetisi Pesona Wanita Matang, tentang bagaimana ia menemukan kembali harga dirinya. Artikel itu tidak pernah menyebut nama Bramantio, hanya menyinggung tentang masa lalu yang pahit dan pernikahan yang gagal. Justru karena tidak disebut itulah, Bramantio merasa semakin tertampar. Ia hanyalah sebuah catatan kaki yang menyedihkan dalam kisah sukses mantan istrinya. Di televisi, saat ia sedang menonton bersama Renata, iklan kosmetik itu muncul. Arini, dalam balutan gaun putih, berbicara dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Renata yang sedang asyik bermain ponsel mendongak. "Ih, siapa sih ini? Sok cantik banget. Paling juga hasil operasi plastik," cibirnya. Komentar pedas itu, alih-alih membuatnya ikut mencela, justru membuat perut Bramantio mual. Ia tahu Arini tidak melakukan operasi plastik. Kecantikan itu datang dari dalam, dari sesuatu yang telah ia hancurkan dan kini mekar dengan begitu indahnya tanpa dirinya. Kesadaran itu menghantamnya seperti sebuah truk. Ia akhirnya mengerti kesalahan fatalnya. Ia menukar sebuah permata asli dengan sebuah kristal imitasi yang berkilau. Ia membuang seorang wanita yang tulus mencintainya dan siap membangun kerajaan dari nol bersamanya, demi seorang wanita yang hanya tertarik pada kemewahan dan siap meninggalkannya begitu kemewahan itu hilang. Ia menukar cinta yang membangun dengan nafsu yang menghancurkan. Paku terakhir di peti mati kehidupannya datang seminggu kemudian. Ia dipanggil ke ruangan atasannya. Dengan berat hati, bosnya memberitahukan bahwa karena kinerjanya yang tidak kunjung membaik dan proyeknya yang gagal total, perusahaan terpaksa harus menurunkannya dari posisi manajer. Ia dipindahkan ke bagian staf biasa, dengan pemotongan gaji lebih dari 50%. Malam itu, Bramantio tidak langsung pulang. Ia tidak sanggup menghadapi Renata dengan berita ini. Ia memarkir mobil bututnya di sebuah jalanan yang gelap dan sepi. Ia mematikan mesin. Di tengah keheningan, ia akhirnya membiarkan dirinya hancur. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam di atas setir mobil, dan bahunya mulai bergetar hebat. Ia menangis. Bukan tangisan marah, tapi tangisan seorang pria yang kalah telak. Seorang pria yang akhirnya menyadari harga yang harus ia bayar dari sebuah pilihan bodoh. Harga itu adalah segalanya. Karirnya, harga dirinya, dan kebahagiaan sejati yang pernah ia miliki namun ia sia-siakan dengan begitu mudahnya. 1 tahun berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus pemahat. Bagi Arini, waktu telah menyembuhkan luka-lukanya dan memahatnya menjadi pribadi yang baru. Bagi Bramantio, waktu hanya semakin mengikis sisa-sisa kehidupannya, meninggalkannya sebagai cangkang yang rapuh. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Imperial, tempat yang sama di mana Arini pernah mengalami penghinaan terbesarnya, kembali bermandikan cahaya. Sebuah acara amal tahunan untuk Yayasan Anak Penderita Kanker sedang digelar. Aura Sentosa Cosmetics adalah salah satu sponsor utama, yang berarti kehadiran Arini sebagai brand ambassador adalah sebuah keharusan. Di salah satu pintu masuk samping yang tidak dilalui tamu-tamu VIP, Bramantio berdiri dengan kaku. Ia mengenakan seragam kemeja hitam dari sebuah perusahaan event organizer kecil, tempat ia bekerja sekarang. Seragam itu sedikit kebesaran di tubuhnya yang semakin kurus. Tugasnya sepele, memastikan daftar vendor dan staf yang masuk sesuai dengan data. Matanya yang lelah menatap para tamu yang lalu lalang dengan mobil-mobil mewah mereka. Para pria dengan setelan jas mahal, para wanita dengan gaun-gaun gemerlapan. Dunia yang pernah menjadi miliknya, kini ia hanya bisa melihatnya dari pinggir sebagai seorang pesuruh. Kemudian, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di lobi utama. Seorang sopir bergegas membukakan pintu belakang. Bramantio melihatnya dari kejauhan. Sepasang kaki jenjang berbalut sepatu hak tinggi yang elegan menapak di karpet merah.
Lalu, sesosok wanita keluar dari mobil. Jantung Bramantio serasa berhenti berdetak. Wanita itu adalah Arini. Ia mengenakan gaun panjang berwarna zamrud yang sederhana namun memancarkan kemewahan yang tidak berlebihan. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Perhiasan berlian yang simpel berkilau di telinga dan lehernya. Ia tidak lagi terlihat canggung. Setiap gerakannya tenang, terkendali, dan penuh percaya diri. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, keluar seorang pria tinggi dan tampan dengan setelan jas yang dipesan khusus. Pria itu, Dimas, seorang arsitek muda yang sedang naik daun, tersenyum dan mengulurkan tangannya. Arini menyambutnya, dan pria itu menatapnya dengan tatapan penuh pemujaan yang tulus. Bramantio terpaku di tempatnya. Ia seperti sedang melihat adegan dari sebuah film. Wanita di seberang lobi itu begitu agung dan jauh, seperti bintang di langit. Ia mencoba menghubungkan citra wanita itu dengan Arini yang ia ingat. Arini dengan daster batiknya, Arini dengan wajah polosnya. Tapi otaknya gagal memproses. Mereka adalah dua orang yang berbeda. Saat Arini dan Dimas berjalan memasuki lobi, untuk sepersekian detik, pandangan Arini menyapu ke arah pintu samping tempat Bramantio berdiri. Mata mereka bertemu. Dunia Bramantio seolah meledak dalam keheningan. Ia berharap melihat keterkejutan di mata Arini. Kemarahan, atau bahkan rasa kasihan. Tapi tidak ada. Yang ia lihat hanyalah sekejap pengakuan yang tenang, dingin, dan datar. Sebelum Arini kembali mengalihkan perhatiannya pada Dimas yang sedang berbicara padanya. Pengakuan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Itu adalah pengakuan terhadap seseorang yang sudah tidak lagi memiliki arti apa-apa. Jam kerja Bramantio sebenarnya sudah selesai. Tapi ia tidak bisa pergi. Sebuah dorongan yang tak tertahankan memaksanya untuk tetap di sana. Ia harus bicara padanya. Ia harus mengatakan sesuatu. Ia melepas kemeja seragamnya yang bau keringat, menyisakannya dengan kemeja putih lengan panjang yang sudah sedikit lecek dan kusam. Dengan langkah ragu, ia mulai berjalan menembus kerumunan orang-orang penting. Ia merasa seperti hantu. Tak terlihat dan tak berarti. Ia merasa semua orang menatap kemejanya yang lusuh dan sepatunya yang tidak mengkilap. Akhirnya, ia melihat Arini lagi. Ia sedang berdiri di dekat sebuah pilar besar, sementara Dimas sedang berbincang dengan seorang tamu lain beberapa langkah darinya. Ini kesempatannya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Bramantio mendekat. Arini? Panggilnya. Suaranya serak. Nyaris tidak terdengar di tengah keriuhan. Arini menoleh. Kali ini ia menatap Bramantio sepenuhnya. Wajahnya tetap tenang. Ekspresinya sopan namun menjaga jarak. Seperti sedang menatap seorang kenalan lama yang tidak terlalu akrab. Bramantio, sapanya. Suaranya terdengar merdu dan stabil. Lama tidak bertemu. Apa kabar? Pertanyaan basa-basi itu membuat Bramantio semakin gugup. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kabar baik. Dustanya. Kamu. Ia kehabisan kata-kata. Kamu cantik sekali malam ini. Aku Pangling. Terima kasih. Jawab Arini singkat. Bramantio menelan ludah. Mencoba mengumpulkan pikirannya yang kacau. Aku lihat kamu di mana-mana sekarang. Di TV, di papan reklame, di majalah. Aku ikut senang untukmu, katanya. Kata-kata itu terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri. Ia harus mengatakannya sekarang. Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang ia punya seumur hidupnya. Rin, aku. Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Untuk malam itu. Di hotel ini juga. Untuk semua kata-kataku. Untuk semua perbuatanku. Aku bodoh. Arini. Aku laki-laki paling bodoh di dunia. Aku salah. Ia menumpahkan semuanya. Suaranya bergetar menahan emosi. Ia menatap Arini. Berharap. Memohon sebuah reaksi. Sebuah tanda pengampunan. Sebuah isyarat bahwa penyesalannya diterima. Arini mendengarkan semua pengakuan itu dalam diam. Ia tidak memotong. Matanya yang dulu sering menatap Bramantio dengan penuh cinta, kini menatapnya dengan ketenangan yang menakutkan. Setelah Bramantio selesai bicara,
Keheningan menyelimuti mereka berdua selama beberapa saat. Kemudian, sebuah senyum tipis yang ganjil tersungging di bibir Arini. Itu bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum seseorang yang sudah melihat akhir dari sebuah cerita dan telah lama berdamai dengannya. Terima kasih, Bramantio. Aku hargai permintaan maafmu. Ucapnya pelan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Tapi, bukankah dulu kamu yang memutuskan hubungan kita karena kamu merasa aku tidak cukup pantas untuk mendampingimu di tempat-tempat seperti ini? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada yang datar tanpa emosi, terasa lebih tajam dari pisau. Bramantio merasakan napasnya tercekat. Arini melanjutkan. Tatapannya masih terkunci pada mata Bramantio. Aku hanya butuh waktu yang sangat lama untuk akhirnya belajar setuju dengan penilaianmu saat itu. Ia kembali berhenti, memberikan jeda yang mematikan, dan mulai mencari seseorang yang menganggapku pantas. Ia menyapukan pandangannya ke sekeliling mereka, lalu kembali menatap Bramantio yang kini pucat pasi. Sepertinya, kita berdua sudah menemukan tempat kita masing-masing sekarang, bukan? Tepat saat itu, Dimas kembali ke sisi Arini. Ia melingkarkan lengannya dengan protektif di pinggang Arini, menatap Bramantio dengan tatapan bertanya yang sopan. Sayang, acaranya akan dimulai. Sudah siap masuk? Tanya Dimas lembut. Arini langsung memalingkan wajahnya dari Bramantio, seolah pria itu sudah tidak ada lagi di sana. Seluruh perhatiannya kini tercurah pada Dimas. Wajahnya yang tadi terlihat dingin saat menatap Bramantio, kini berubah menjadi hangat dan penuh cinta. Ia tersenyum begitu cerah. Sudah, Mas. Ayo. Mereka berdua berbalik dan berjalan bergandengan tangan menuju pintu utama ballroom. Sebuah potret kebahagiaan dan keserasian yang sempurna. 1 tahun setelah malam pertemuan di acara amal itu, kehidupan telah menemukan alurnya yang paling pas untuk masing-masing dari mereka. Mentari pagi di hari Minggu menyelinap masuk melalui jendela besar di sebuah rumah yang asri di kawasan selatan Jakarta. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi terasa hangat dan penuh kehidupan. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang menenangkan, dan di setiap sudutnya terdapat tanaman hias yang terawat baik. Ini adalah rumah Arini dan Dimas. Arini, mengenakan kaos longgar dan celana piyama, sedang berada di balkon, menyirami pot-pot bunga herba miliknya. Aroma mint dan rosemary menguar di udara pagi. Ia tidak lagi memakai riasan tebal, hanya pelembab dan tabir surya. Tapi wajahnya tampak jauh lebih bersinar daripada saat ia mengenakan riasan panggung paling lengkap sekalipun. Cahaya itu datang dari dalam, dari kedamaian hatinya. Dimas keluar dari dalam rumah, membawa 2 cangkir kopi panas. Ia memberikan satu pada Arini dan mengecup keningnya dengan lembut. Selamat pagi, wanita paling hebat di dunia. Sapanya. Arini tertawa kecil. Pagi juga. Arsitek paling tampan yang pernah aku lihat. Mereka duduk di kursi rotan di balkon, menyeruput kopi dalam keheningan yang nyaman. Ini adalah ritual akhir pekan mereka. Mereka tidak butuh kata-kata untuk mengisi kekosongan. Kebersamaan mereka sudah cukup. Aku lihat draft proposal yayasanmu tadi malam, kata Dimas, membuka percakapan. Brilian, Rin. Program pelatihan untuk ibu tunggal itu idenya sangat bagus. Kamu benar-benar memikirkan semuanya sampai detail. Terima kasih. Aku hanya ingin mereka punya kesempatan yang sama sepertiku dulu. Kesempatan untuk percaya lagi pada diri sendiri. Jawab Arini. Yayasan yang ia rintis dengan dukungan Aura Sentosa, kini telah berkembang pesat. Nanti siang, mau lihat maket terbaru proyekku? Aku butuh pendapatmu soal penataan taman internalnya. Seleramu selalu yang terbaik, kata Dimas lagi. Arini tersenyum. Inilah yang membedakan Dimas dari Bramantio. Dimas tidak pernah melihatnya sebagai pajangan. Dimas melihatnya sebagai partner. Ia menghargai pikiran Arini, menghormati pendapatnya, dan mendukung penuh semua kegiatannya. Cinta mereka dibangun di atas fondasi rasa saling menghargai yang kokoh. Terkadang, Arini masih teringat masa lalunya. Tapi kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Rasanya seperti menonton sebuah film lama tentang orang lain. Ia justru bersyukur atas semua yang telah terjadi. Tanpa luka itu, ia tidak akan pernah menemukan kekuatan ini. Tanpa kegelapan itu,
Ia tidak akan pernah menghargai cahaya secerah ini. Ia telah menemukan kebahagiaannya. Kebahagiaan yang sejati dan pantas ia dapatkan. Di belahan lain kota itu, di sebuah gang sempit dan becek, Bramantio terbangun karena panas matahari yang menyorot langsung ke wajahnya dari jendela kamar kosnya yang tidak bergorden. Ruangan berukuran 3 kali 3 meter itu terasa pengap. Cat dindingnya mengelupas, dan di sudut ruangan, tumpukan gelas mie instan bekas menjadi saksi bisu kemalasannya. Ia meraih ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Ia sudah lama tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa. Teman-temannya menjauh. Keluarganya pun enggan menghubunginya. Ia kini benar-benar sendirian. Ia teringat hari di mana Renata meninggalkannya. Itu terjadi tepat sehari setelah ia memberitahu bahwa ia telah diturunkan jabatannya. Renata tidak marah-marah. Reaksinya lebih dingin dan lebih kejam dari itu. Ia hanya menatap Bramantio dengan tatapan jijik, lalu mulai mengemasi semua barang-barang mewahnya ke dalam koper. "Aku tidak mendaftar untuk hidup susah, Bram," katanya dengan nada datar. "Pernikahan kita selesai. Selamat tinggal, pecundang." Renata pergi begitu saja, dan seminggu kemudian, Bramantio melihatnya di media sosial. Sudah berfoto mesra dengan seorang pengusaha tambang yang kaya raya. Hubungan mereka yang dulu ia anggap sebagai cinta, ternyata hanyalah sebuah transaksi bisnis yang gagal. Bramantio bangkit dari kasurnya, berjalan gontai ke kamar mandi umum di ujung lorong kos. Setelah itu, ia menyeduh kopi saset dan menyantap sisa roti tawar semalam sebagai sarapan. Ia membuka aplikasi di ponselnya, mencari orderan sebagai kurir pengantar barang. Hari ini sepi. Sambil menunggu, ia membuka portal berita. Sebuah artikel muncul di halaman depan. Arini Dwi Laksmi, memberdayakan wanita, membangun bangsa. Di dalamnya ada foto Arini yang sedang memberikan pidato di sebuah seminar. Ia tampak begitu berwibawa, cerdas, dan dihormati. Di sampingnya, duduk sang suami, Dimas, yang menatapnya dengan penuh kebanggaan. Bramantio merasakan nyeri yang sudah akrab di dadanya. Ia cepat-cepat menutup artikel itu. Sore harinya, setelah seharian berkeliling mengantar barang di bawah terik matahari, Bramantio berhenti di sebuah warung Tegal untuk makan malam. Saat sedang menyendok nasi, matanya terpaku pada televisi butut yang tergantung di sudut warung. Sebuah acara bincang-bincang populer sedang tayang. Dan bintang tamunya malam itu adalah Arini. "Jadi, apa sumber kekuatan terbesar Anda hingga bisa melewati semuanya dan menjadi seperti sekarang?" tanya sang pembawa acara. Arini di layar televisi tersenyum. Senyum yang sama, yang dulu hanya untuk Bramantio, kini dibagikan untuk jutaan orang. "Kekuatan terbesar datang saat kita sadar bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan kita," jawabnya. "Bukan pasangan kita, bukan orang lain. Saat kita berhenti menggantungkan kebahagiaan kita pada validasi eksternal, saat itulah kita benar-benar merdeka dan kuat." Bramantio meletakkan sendoknya. Ia kehilangan nafsu makan. Malam itu, saat mengendarai sepeda motornya yang tua di jalanan ibu kota yang gemerlapan, ia berhenti di sebuah persimpangan lampu merah. Tepat di hadapannya, sebuah videotron raksasa menayangkan iklan terbaru, Aura Sentosa. Wajah Arini yang cantik dan tersenyum cerah memenuhi layar, seolah menatap langsung ke arahnya dari langit. Ia mendongak, menatap wajah itu. Wajah wanita yang pernah menjadi miliknya seutuhnya. Wanita yang pernah mencintainya tanpa syarat. Wanita yang telah ia buang seperti sampah. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Klakson dari kendaraan di belakangnya menyadarkannya. Tapi Bramantio tidak langsung bergerak. Untuk beberapa detik, ia hanya terpaku di sana. Seorang pria kecil yang kalah, di atas motor bututnya, di bawah bayang-bayang raksasa dari kebahagiaan yang pernah ia sia-siakan. Ia kini adalah hantu di kotanya sendiri, selamanya terkutuk untuk menyaksikan cahaya bintang yang pernah ia genggam. Kini bersinar begitu terang di kejauhan, tak mungkin lagi ia raih. Bramantio ditinggalkan sendirian di tengah keramaian. Ia membeku. Kata-kata terakhir Arini terus berputar di kepalanya. "Kita berdua sudah menemukan tempat kita masing-masing." Sindiran itu tidak dilontarkan dengan amarah atau kebencian. Ia disampaikan dengan ketenangan seorang pemenang. Sebuah pukulan telak yang tidak meninggalkan luka fisik,
tapi menghancurkan sisa-sisa jiwa Bramantio hingga menjadi debu. Ia telah mendapatkan pengampunan yang tidak ia harapkan. Sebuah pengampunan dalam bentuk ketidakpedulian mutlak. Dan itu adalah hukuman yang paling berat.